Halo, selamat pagi teman-teman. Pada saat ini kita akan membahas pertanyaan dari salah seorang nasabah yang sudah benar-benar menyerah dan sangat ketakutan karena dia sudah dapat ancaman-ancaman yang benar-benar membuat mentalnya sangat down, hidupnya berantakan, dan dihantui ketakutan setiap waktu, setiap saat. Ibu ini memaksa harus menelepon saya. Biasanya saya jarang melayani teleponan karena memang sangat banyak yang dikerjakan. Tapi tidak apa-apalah saya layani karena saya lihat memang keadaan kondisinya sudah sangat memburuk. Dan bahkan dia mengatakan bahwa dia sudah hampir mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, saya coba untuk memberikan waktu, saya izinkan menelepon saya. Ternyata selama ini dia sudah sangat-sangat tertekan dan bahkan hampir mengakhiri hidupnya. Dan mungkin keadaan dan kondisi ini dialami oleh banyak dari antara kalian. Oleh karena itu kalian perlu untuk memperhatikan, untuk menyimak cerita ini dan solusinya sampai selesai nanti. Inti dari pertanyaan ibu ini adalah, bisakah cicilan pinjol tidak usah dibayarkan dulu, Bang? Kira-kira apa risikonya kalau saya tidak bayarkan? Bagaimana kalau debt collectornya menelepon ke nomor kontak darurat atau keluar kondar atau ke daftar-daftar nomor kontak yang ada di handphone saya atau ke orang tua saya atau ke kantor? Bagaimana kalau dia datang? Bagaimana kalau debt collectornya datang ke tetangga-tetangga saya? Bagaimana kalau debt collectornya datang menagih ke kantor suami saya? Kira-kira seperti itulah pertanyaannya. Jadi ibu ini rupanya sudah lama mengalami trauma yang sangat besar akibat dari teroran para debt collector pinjol, terutama yang dibumbui oleh ancaman-ancaman, makian-makian, dan juga intimidasi yang benar-benar memang sengaja dibuat untuk menghantam mental ibu ini. Itu terjadi hampir kepada semua nasabah. Dan bagi nasabah-nasabah yang tidak tahan, inilah nasabah-nasabah yang akan menjadi budak pinjol selamanya. Inilah yang bisa membuat orang terjebak terus-menerus, semakin dalam, semakin terbenam ke dalam pinjol, dan akhirnya mengakhiri hidup. Nah, kalau tidak ada yang bisa memberikan solusi kepada orang-orang seperti ini, atau tidak dapat solusi kepada nasabah-nasabah yang seperti ini, maka nasabah ini bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, saya mau sampaikan cerita ini atau penjelasan ini atau pengalaman ini kepada kalian semua yang baru-baru galbay pada saat ini. Jangan sampai kalian melewatkan, karena ini adalah fakta nyata terjadi dan ini sudah sering kejadian seperti ini terjadi. Bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti ini? Bagaimana cara menguatkan mental? Bagaimana cara supaya teman-teman tidak ketakutan menghadapi berbagai macam teroran, intimidasi dari para debt collector pinjol yang terus menghantam setiap waktu? Ini yang akan kita perbincangkan ke depannya supaya kalian bisa bebas terlepas dari yang namanya ketakutan-ketakutan, teror-teror dari para debt collector pinjol. Baik, tapi sebelum kita sampai ke sana, hal yang paling utama yang kalian perlu lakukan ketika kalian baru mau mulai galbay atau sebelum kalian memulai galbay karena keadaan dan kondisi kalian sudah tidak memungkinkan lagi untuk membayar hutang, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Kenapa saya sarankan kalian gabung ke grup ini? Yang pertama alasannya adalah karena di grup ini kalian akan berkumpul bersama teman-teman kalian yang senasib, sehingga kalian bisa saling menguatkan, saling memberikan informasi satu sama lain, saling support, saling mendukung, saling berbagi tips, dan saling berbagi pengalaman yang sudah kalian alami dan cara bagaimana galbay yang sebenarnya. Karena di grup ini juga ada senior-senior galbay yang akan membantu kalian untuk menjelaskan segala sesuatu sesuai dengan pengalaman mereka. Yang kedua adalah dengan adanya kalian di grup ini, kalian akan lebih tenang.
Karena kalian akan punya teman untuk mencurahkan isi hati dan pikiran kalian. Sehingga kalian tidak memendamnya sendiri. Kalian tidak memikirkannya sendiri. Kalian tidak ketakutan sendiri. Yang ketiga, di grup ini kalian akan bertemu dengan teman-teman kalian yang sudah berpengalaman. Di mana di grup ini mereka yang sudah berpengalaman, yang sudah terbebas dari yang namanya teroran pinjol, yang sudah tidak takut lagi dengan penagihan-penagihan pinjol. Sehingga kalian akan melihat ada banyak senior-senior galbay kalian di sini yang ternyata tidak kenapa-kenapa, yang ternyata hidupnya bisa enjoy. Bahkan kalian akan lihat mereka di grup ini hanya tertawa-tertawa saja sekarang ini ya. Beda pada waktu mereka pertama masuk dulu ke grup ini, sebelum masuk ke grup ini, bahkan ada beberapa dari antara mereka yang hampir bundir. Tapi ketika mereka sudah masuk ke grup ini, dan ternyata mereka tidak sendirian, dan ternyata galbay itu tidak sesusah dan separah apa yang dibayangkan, dan ternyata itu bisa dilewati dengan mudah, maka mereka tidak lagi dihantui oleh ketakutan dari teroran para debt collector pinjol. Jadi bagi yang mau bergabung, silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini, supaya kalian terbebas, supaya kalian terselamatkan dari ketakutan-ketakutan, ancaman-ancaman dari para debt collector pinjol yang memaksa kalian untuk terus membayar pinjol, apalagi dengan pinjam sana-sini, hutang sana-sini, jual-jual aset, terlebih lagi sampai kalian pinjol ke pinjol lain. Jadi inti dari semua pertanyaan yang disampaikan oleh nasabah, terutama ibu ini tadi adalah, bisakah cicilan pinjol tidak usah dibayarkan, katanya. Kalau tidak dibayarkan bagaimana? Takut kalau dihubungi ke luar kondar. Takut kalau diancam mencelakakan keluarga. Takut kalau dimaki-maki. Takut kalau sampai didatangi ke rumah. Takut kalau sampai orang-orang tahu kita punya hutang yang tidak bisa dibayar. Takut kalau sampai data disebar. Takut kalau sampai kita dipidanakan. Dan berbagai macam pertanyaan. Sebenarnya, semua yang galbay mengalami hal seperti itu. Tapi tidak semua yang galbay terpengaruh dan ketakutan dengan ancaman dan teror para debt collector pinjol. Dan mereka yang tidak terpengaruh dengan ancaman dan teroran para debt collector pinjol, mereka pasti bisa melewati ini dengan mudah. Bagaimana caranya supaya bisa melewati ini dengan mudah? Yaitu dengan cara memahami cara kerja debt collector. Memahami cara kerjanya template-template yang mereka kirimkan ke Anda. Memahami bahwa itu hanyalah template-template, ancaman-ancaman itu hanyalah kata-kata yang tidak ada arti apa-apa. Sehingga Anda bisa menjawab pertanyaan, bisakah cicilan pinjol tidak usah dibayarkan? Tentu sangat bisa. Kalau saya bilang sangat-sangat bisa. Apakah risikonya besar? Tidak. Apakah ada risikonya? Semua pasti ada risikonya. Hanya saja besar kecilnya risikonya itu tergantung kepada cara Anda menanggapinya, cara Anda berpikirnya. Kalau Anda melebih-lebihkan hal-hal yang akan terjadi dalam pikiran Anda oleh karena tekanan para debt collector pinjol, maka risikonya sangat besar memang. Tapi kalau Anda tidak terpengaruh sedikit pun dari ancaman apapun yang disampaikan oleh para debt collector pinjol, maka bisa dipastikan Anda tidak akan kenapa-kenapa. Dan terjawablah pertanyaan tadi, bisakah cicilan pinjol tidak usah dibayarkan dulu? Bisa, sangat bisa. Dan bahkan saya sarankan, kalau memang sudah situasi dan kondisi atau keadaan ekonomi Anda yang memang memaksa, sudah tidak memungkinkan lagi untuk membayar, memang sebaiknya tidak usah dibayar dulu. Di hold dulu ya. Lupakan dulu pinjol. Fokus dulu kepada perbaikan ekonomi Anda. Jangan sampai Anda paksakan diri Anda untuk membayar pinjol, apalagi dengan pinjam sana-sini, hutang sana-sini, jual-jual aset, apalagi pinjol ke beberapa pinjol lain. Itu bukan solusi. Itu akan membuat Anda semakin masuk ke dalam masalah yang lebih kompleks lagi dan yang lebih besar lagi. Mengenai ancaman-ancaman tadi, katanya debt collector akan memberikan data Anda ke pihak ketiga. Itu hanyalah bahasa-bahasa yang dilebih-lebihkan. Emangnya pihak ketiga siapa? Manusia juga. Katanya kalau Anda tidak respon, maka mereka akan menghubungi ke nomor-nomor yang ada di daftar handphone Anda. Akan menghubungi ke orang tua Anda. Akan datang ke tempat kerja Anda. Itu juga hanyalah bahasa. Dan kalau Anda tidak terpengaruh dengan itu, tidak akan terjadi apa-apa.
Seandainya pun mereka sampai menghubungi ke nomor-nomor kondar, ke nomor-nomor kontak yang ada di handphone Anda, ke saudara Anda, ke teman, ke suami, ke istri, atau ke siapa saja, tidak usah takut. Yang paling utama yang perlu Anda lakukan adalah jujur. Jujur terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Jujurlah terhadap diri Anda kalau Anda sekarang sudah galbay, sudah tidak mampu lagi untuk bayar hutang pinjol. Apapun yang akan terjadi, siap menghadapi risikonya. Dengan begitu, maka risiko yang Anda terima itu akan sangat kecil karena Anda sudah tidak takut lagi, ya. Dan ingat, pinjol itu paling tidak mempan, paling takut dengan yang namanya nasabah yang pasrah, nasabah yang tidak takut apa-apa, nasabah yang tidak peduli apa-apa. Tapi kalau Anda ketakutan, maka pinjol itu akan sangat senang sekali untuk mengganggu Anda. Ya, tapi kan Bang diancam untuk disebar data juga. Tidak apa-apa, kalau debt collector ngancam sebar data, itu hanyalah ancaman. Karena yang namanya pinjol itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Karena mereka dibatasi oleh undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Kalau mereka melakukan itu, maka mereka melanggar ketentuan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK. Dan bahkan mereka bisa dituntut karena mereka telah melakukan pelanggaran undang-undang ITE dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, jangan takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Dan lagian yang hal seperti itu sangat gampang diatasi. Sebelum debt collector mengirimkan data-data Anda atau mempermalukan Anda ke orang-orang sekitar Anda buat semacam notifikasi. Buat kalimat atau pemberitahuan kepada teman-teman Anda yang mengatakan bahwa data Anda sedang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan apabila suatu saat nanti ada tagihan yang datang atau teroran yang datang kepada teman-teman, saudara, bapak, ibu, dan semua yang mengenal saya, tolong diabaikan. Bila perlu, segera diblokir. Karena kalau tidak segera diblokir atau diabaikan, bisa saja di waktu berikutnya Anda yang jadi korban berikutnya. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa menjaga data saya dengan baik, karena saya adalah korban. Demikian pemberitahuan, harap maklum dan jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Anda buat seperti itu, pasti teman-teman atau orang-orang yang menerima pesan seandainya benar-benar dikirimkan pesannya untuk mempermalukan Anda, mereka pasti akan langsung ketakutan dan langsung tidak merespon. Selesai masalahnya kalau masalah di situ. Ya, tapi kan Bang, mereka mengancam juga kalau akan dilaporkan pidana. Masalah pidana, hutang piutang pinjol itu tidak ada sangkut pautnya dengan pidana. Kalaupun itu dipermasalahkan, itu hanyalah perdata. Dan perdata itu tidak bisa dituntut ke pidana, kecuali ada unsur-unsur lain. Dalam hal ini, Anda harus ingat bahwa tidak seorang pun dapat dihukum pidana penjara hanya karena ketidakmampuan orang tersebut membayarkan hutang. Undang-Undang Pasal 19 Ayat 2 Nomor 39 Tahun 1999. Jadi tidak usah takut masalah ancaman Anda akan dipidanakan, Anda akan dikasuskan, Anda akan dibawa ke jalur hukum, tidak ada. Jadi apalagi yang Anda takutkan? Hanya saja masalahnya, kalau nanti Anda sudah punya duit, Anda bayarkan. Tapi bayarkan pokoknya saja. Bunga dan dendanya hapus 100%, lalu kemudian bayarkan pokoknya saja. Itu sudah biasa terjadi kok sekarang ini. Dan hampir rata nasabah yang gagal bayar sudah lama itu seperti itu. Mereka bayar hanya pokok hutangnya saja, artinya sebesar yang mereka pakai saja. Itu lebih bagus daripada Anda memaksakan diri untuk membayar hutang. Contoh, hutang Anda 10 juta. Karena Anda ketakutan, Anda minjam lagi 10 juta. Nambah dong pokoknya, ya kan? Hanya karena Anda takut kalau bunganya berbunga terus. Nah, yang 10 juta ini yang nambah ini bunga juga lagi kan? Karena Anda ketakutan atas hutang Anda yang 20 juta ini, kemudian Anda minjol lagi, bunga lagi, jadi 30 juta. Tiba lagi waktunya untuk membayar, Anda minjol lagi. Jadi ada berapa bunga yang akan Anda bayar? Sekaligus pokok hutang Anda berlipat-lipat. Tentu bunganya akan lebih berat karena pokok hutangnya akan semakin besar. Nah, masalahnya adalah supaya Anda jangan terbenam, supaya Anda jangan semakin dalam, supaya masalah Anda tidak melebar kemana-mana dan hutang Anda menghanyutkan Anda karena sudah sangat besar. Oleh karena itu, makanya di awal tadi saya jawab sesuai dengan pertanyaan ibu tersebut, dan ini terjadi kepada rata-rata nasabah galbay.
Bisakah cicilan pinjol tidak usah dibayarkan dulu? Bisa, sangat bisa, dan tidak ada yang melarang. Tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk membayarkan hutang sekarang juga. Itu hanyalah bahasa-bahasa debt collector, bahasa-bahasa dari pinjolnya. Emangnya siapa yang bisa memaksa? Tidak ada yang bisa memaksa. Mau dari segi undang-undang, Anda tidak bisa dipaksa. Mau dari segi kepremanan, tidak ada urusannya ke sana. Mau mereka datang ke rumah Anda, mereka harus sopan. Mereka harus sesuai dengan aturan dan peraturan. Mau mereka WA Anda dengan segala macam makian, cacian, hinaan, intimidasi, teroran, ya silahkan. Biarkan saja di situ. Yang penting Anda tidak terpengaruh. Kalau Anda tidak kuat mental, ya udah cuekin aja, biarkan saja di situ. Yang penting jangan Anda masukkan ke dalam hati dan pikiran Anda, apalagi Anda olah dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan pikiran-pikiran jahat yang keluar dari diri Anda sendiri. Jadi yang perlu Anda takutkan itu, yang perlu Anda jaga itu adalah pikiran Anda tetap tenang, semangat Anda tetap kuat, dan teroran-teroran para debt collector pinjol itu anggap saja sebagai angin lalu atau sebagai guyonan atau WA atau SMS yang salah alamat. Jadi tidak usah takut mulai saat ini kalau memang karena keadaan dan kondisi Anda sudah tidak memungkinkan lagi untuk membayarkan hutang, lebih bagus Anda galbay sekarang juga. Tidak akan ada terjadi apa-apa. Jangan pikirkan lagi masalah BI checking, masalah harga diri, masalah segala-galanya. Kalau Anda pikirkan itu, justru itu yang akan menimpa Anda nanti dan justru akan semakin berat. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Mulai saat ini, lupakan yang namanya pinjol, fokus perbaiki diri, tetap semangat, jaga kesehatan, utamakan kebutuhan keluarga. Jangan sampai Anda menyia-nyiakan hidup Anda hanya karena pinjol yang tidak perlu dan tidak berguna itu. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, tetap semangat. Akhir kata saya ucapkan salam sahabat.